bersama saya, Nur Hikmasyanti, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah mendata informasi penting dalam cerita sejarah dan mengidentifikasi struktur cerita sejarah. Beberapa karya yang mengandung nilai sejarah, salah satunya yang tertera pada cover buku berikut ini. Sejarah Raja-Raja Majapahit. Pada buku ini mengisahkan silsilah Raja-Raja Majapahit yang bertahta seperti Raden Wijaya dan ke-12 nama raja yang lain. Pada buku yang kedua, mengisahkan tentang perselisihan antara Dyah Gayatri dan Darah Petak yang memperebutkan perhatian Raja Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Buku yang ketiga menceritakan tentang tokoh pahlawan nasional bernama Thomas Matulesi yang berasal dari Saparua, Maluku. Dan buku yang keempat menceritakan tentang lika-liku sejarah kerajaan Majapahit mulai dari masa kejayaan hingga runtuhnya kerajaan ini. Nah, buku manakah yang tergolong dalam buku cerita sejarah non-fiksi? Oh, ternyata Sejarah Raja-Raja Majapahit, Kapitan Patimura, dan Hitam Putih Majapahit. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang bernilai sejarah. Pengertian lain, teks yang memuat urutan peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi dan mengandung nilai sejarah. Adapun ciri-ciri dari teks cerita sejarah, yang pertama, mengandung kronologis. Maksudnya, pada pengisahan peristiwa sejarah, pengisahan dimulai dari sebelum peristiwa itu terjadi, saat terjadinya peristiwa, dan peristiwa apa setelah terjadinya kisah atau sejarah itu. Kemudian ciri yang kedua mengandung konjungsi temporal. Dalam menuliskan alur peristiwa, untuk menghubungkan antara peristiwa yang satu dan peristiwa yang lain, kita bisa menggunakan konjungsi temporal yang salah satunya adalah saat, ketika, setelah, sebelum, dan lain-lain. Ciri yang ketiga yaitu berisi fakta. Apapun yang ditulis pada teks cerita sejarah dapat menjawab pertanyaan dari 5W plus 1H atau yang disebut dengan adik simbah. Nah, sekarang struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah yang pertama adalah orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. Bagian orientasi adalah paragraf pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Pada urutan peristiwa, menggambarkan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Dan pada struktur reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa sejarah atau kejadian sejarah yang diceritakan. Sekarang, contoh penggalan dari teks cerita sejarah yang dipilih adalah cerita tentang Kapitan Patimura. Pada kisah ini, menceritakan tentang Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan nama Kapitan Patimura yang lahir di Saparua, Maluku pada 8 Juni 1783. Namanya masyhur sebagai pahlawan nasional Indonesia karena dengan berani melawan penjajahan Belanda. Nama Kapitan Patimura disematkan untuk Matulesi pada 14 Mei 1817 setelah ia ditunjuk oleh seluruh rakyat Saparua sebagai pemimpin pemberontakan terhadap Belanda. Sehari setelahnya, pemberontakan rakyat Saparua terjadi dan menjalar ke daerah-daerah lain seperti Hanimoa, Haruku, Nusa Laut, Ambon, dan Seram. Di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura, benteng Dorstede berhasil direbut dari tangan Belanda pada 16 Mei 1817. Pada penggalan ini, tampak sekali adanya alur peristiwa yang secara kronologis digambarkan, termasuk fakta-fakta sejarah yang ditampilkan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.